Kemarin sore saya jalan di alun-alun. Izinkan saya menyapa dengan Sampurasun. PKN tingkat 2, Angkatan 8 rajin belajar. Suaranya sudah terdengar tapi kurang menggelegar. Sampurasun. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wali Angkatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2024, Bapak Haji Burdan Ali Junjunan SH MSI. Yang kami hormati, panelis webinar yang hadir secara daring, Ibu Christina Agustin APIMM, Asisten Deputi Teknologi Informasi Usaha dan Inkubasi Usaha Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, dan Bapak Riki Rinaldo Setiawan MPA, Tim Sinergi Sektoral Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kami hormati para narasumber yang mewakili kelompok 1, Bapak Ali Muharam SIP MSE MA, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Kelompok 2, Ibu Yeni Nuraini Esos MAP, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang. Kelompok 3, Bapak Rizky Riz Nurdin SHMAK, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Dan kelompok 4, Bapak Ridwan Effendi SSTP MSI, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Juga kepada Bapak Dr. Andes Eris Yustiono MSc, dosen Politeknik STIA LAN Bandung selaku moderator, penyelenggara, peserta PKN tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2024, para alumni pelatihan di Puslatbang dan juga seluruh hadirin yang hadir melalui daring yang berbahagia. Bapak dan Ibu, dari sejuknya Geraha Giri Wisata Puslatbang PKASN di bawah kaki Gunung Manglayan ini, kami mengucapkan selamat datang dalam acara webinar Policy Brief dengan tema Transformasi Digitalisasi Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Ekonomi Kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara kita pada hari ini, mari kita panjatkan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali kegiatan, mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti dari kegiatan hari ini, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Puslatbang PKASN yang diwakili oleh Wali Angkatan PKN Tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2024 yang juga akan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Burdan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya menyampaikan sambutan Ketua Kepala PKSN LAN Jatinangor. Yang terhormat para panelis, pertama Ibu Christina Agustin, API MM, Asdep Teknologi Informasi Usaha dan Inkubasi Usaha Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang kedua, Bapak Riki Rinaldo MPA, Tim Sinergi Sektoral, Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Para penyaji Polisi Brief. Pertama, Bapak Rizky Riznurdin. Yang kedua, Bapak Ridwan Effendi. Yang ketiga, Ibu Yeni Nur Aeni. Yang keempat, Bapak Ali Muharam. Serta seluruh peserta webinar yang hadir, yang tercatat sampai dengan jam setengah 11 ini kurang lebih 200 orang, serta peserta PKN 2 Angkatan 8 tahun 2024 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kurnia-Nya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang sangat penting ini. Tema yang kita angkat hari ini, transformasi digitalisasi pemerintahan dalam pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Adalah topik yang sangat relevan dan krusial di era digital saat ini. Hadirin yang saya hormati, tidak bisa kita pungkiri bahwa UMKM dan ekonomi kreatif adalah tulang punggung perekonomian nasional kita. Mereka bukan hanya berkontribusi secara signifikan terhadap PDB, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat Indonesia. Namun, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dan sektor ekonomi kreatif seringkali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari akses pasar, pembiayaan, hingga adaptasi teknologi. Disinilah peran transformasi digital menjadi sangat penting. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan inisiatif berusaha mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk UMKM dan ekonomi kreatif. Digitalisasi ini bukan hanya tentang penerapan teknologi semata, tetapi juga bagaimana kita merancang ulang proses bisnis, membangun ekosistem yang inklusif, serta memberdayakan pelaku usaha kecil agar dapat bersaing di pasar global. Transformasi digital dalam pemerintahan juga berarti menyediakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan digitalisasi, kita dapat mempercepat proses perizinan, mempermudah akses pembiayaan, hingga memperluas jangkauan pemasaran produk-produk lokal ke kancah internasional. Semua ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Namun, digitalisasi bukanlah proses yang instan. Ini memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, melalui webinar ini,
Saya berharap kita semua dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan best practice dalam menerapkan digitalisasi untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya yakin dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, kita mampu mewujudkan transformasi digital yang berdampak positif bagi perekonomian kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan webinar ini. Semoga diskusi yang akan kita lakukan hari ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan menginspirasi langkah-langkah strategis untuk kemajuan bangsa. Untuk itu, secara resmi, kegiatan ini saya buka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Burdan yang telah membuka acara secara resmi. Ya, dan sepertinya banyak fansnya Pak Burdan ini. Jangan-jangan pada sparring bulu tangkis apa gimana nih? Dan sepertinya saya sudah melihat wajah Bapak dan Ibu ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan policy brief yang akan disampaikan oleh para penyaji kita yang luar biasa. Dan tentu saja dengan dua panelis yang saya rasa sudah hadir melalui daring ya. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan membantu jalannya webinar yang juga tidak kalah luar biasa. Bapak Dr. Andes Eris Yustiono MSc. Beliau merupakan dosen Politeknik STI Anlan Bandung yang sebelumnya juga merupakan Widya Iswara ahli media dari tahun 2018 sampai terakhir 2024. Jadi kemarin baru baru perpisahan di sini ya Bapak ya, udah balik lagi dan selama karirnya tidak pernah lepas dari mengajar. S1 di Administrasi Negara FISIP Unpad dan S2 di Human Resource Development The University of Manchester, England. Nah, ini harus ditanya, Pak. Ini fans Manchester City, Manchester yang MU atau Liverpool atau gimana? Ini dia, Bapak Eris. Baik, terima kasih. Ini kayak konser rock aja ya sini ya. Terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah mengizinkan kita memberikan ini sehat sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan yang berbagi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, insya Allah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman insya Allah. Semangat pagi. Pagi-pagi jangan lupa makan. Tapi jangan makan nasi kemarin. Dengan senang saya ucapkan selamat datang para hadirin. Itu agak maksa pantun ya. Terima kasih yang sudah hadir baik luring maupun daring ya. Pada kesempatan kali ini momen yang luar biasa dan saya Eris Yustiono akan memandu kawan-kawan sekalian menghadiri acara yang luar biasa ini. Kawan-kawan sekalian tadi sudah disampaikan oleh MC dan juga oleh Pak Burdan selaku wali angkatan bahwa hari ini kita akan menyeminarkan hasil kerja kita semua, hasil kerja kawan-kawan sekalian ketika melaksanakan VKN. Yaitu tema kali ini adalah transformasi digitalisasi pemerintahan dalam pemberdayaan UMKM atau ekonomi kreatif untuk mendorong ekonomi berkelanjutan. Terima kasih kepada dua panelis kita yang luar biasa, Pak Riki dan Ibu Kristin Agustin. Aplaus dong untuk panelis kita, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Waktunya sangat padat, tapi masih bersedia meluangkan waktu untuk kita semua. Karena waktu juga sudah mulai berjalan dengan cepat, ya, kita akan langsung saja panggilkan narasumber kita yang luar biasa. Ada 4 narasumber yang luar biasa. Aplaus yang luar biasa ya untuk kawan-kawan sekalian ya. Oke. Yang pertama, Bapak Ali Muharam. Ini. Silakan Pak Ali. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dari BPOM. Betul ya? Silakan Pak. Ibu Yeni Nur Aini.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang. Ya, baik. Yang ketiga, Bapak Rizky Riznurdin. Ya. Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Garut. Silakan Garut. Dan yang terakhir, Bapak Ridwan Effendi. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Silakan Pak Ridwan. Kawan sekalian yang hadir baik luring maupun daring, karena juga sudah waktunya sudah agak maju, kita akan langsung ke inti acara saja. Ya baik, kita akan persilakan para narasumber yang luar biasa ini untuk menyampaikan poin-poin penting dari policy brief yang sudah disusun. Nanti mohon perkenan kepada panelis Pak Rizky dan Ibu Agustin untuk memberikan komentar saya daring. Untuk itu saya persilakan yang pertama kepada Pak Ali untuk menyampaikan policy briefnya. Silakan Pak, 10 menit. Silakan. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Wilujeng Enjing. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar VKN, Bapak Ibu panelis ya atau pembahas, Pak Moderator, Bapak Ibu izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil policy brief pada saat kami melaksanakan kegiatan tersebut di Provinsi Sumatera Barat eh, Provinsi Sumatera Barat pada bulan Juli yang lalu. Jadi mungkin langsung ke slide ya. Silakan di slide 10 ya supaya langsung. Bukannya ini kayaknya. Ini kelompok. Ya, yang bukan yang ini kelompok 2 ya, Ibu. Bukan yang ini. Ya, ya ini. Baik, di slide 10 mungkin ya. Jadi pemerintah ini memiliki target kewirausahaan itu 3,9% di akhir tahun 2024 pada saat RPJMN berakhir. Artinya 3,9% ini adalah dari 100 orang penduduk Indonesia, 3,9%-nya atau 4%-nya itu adalah wirausaha, yaitu mereka yang memiliki usaha dengan mempekerjakan minimal 1 orang. Jadi ini yang kita targetkan, pemerintah targetkan di tahun 2024 akhir. Nah, kemudian di slide 11, mungkin next slide. Jadi untuk mencapai target kewirausahaan tersebut, pemerintah menekankan peran koperasi untuk meningkatkan rasio kewirausahaan. Kalau kita lihat misalnya di dalam RPJMN saat ini, kontribusi dari koperasi terhadap PDB nasional itu dari 5,1% diharapkan naik menjadi 5,5% di akhir RPJMN 2020-2024. Jadi ini salah satu upaya ya untuk meningkatkan kewirausahaan melalui revitalisasi peran koperasi, baik dari sisi sumbangan terhadap PDB maupun melalui jumlah koperasi modern yang dibentuk selama RPJMN 2020-2024. Jadi ini juga bagian dari pengembangan kewirausahaan nasional. Kemudian ke slide 13 mungkin, slide berikutnya silakan. Bapak Ibu dapat lihat rasio kewirausahaan Indonesia ini masih relatif kecil ya, kisarannya masih 3, sekian persen, dan kita berharap 3,9% di akhir tahun 2024 ini. Nah, hingga akhir 2023 tercatat 821.000 wirausaha berhasil diciptakan dengan sinergi dari 27 kementerian ataupun lembaga. Kemudian target untuk menciptakan 1 juta wirausahawan baru ini kemungkinan akan tercapai di akhir 2024 meskipun kita masih harus
memastikan bagaimana kelanjutan atau kesinambungan dari wirausahawan yang dicetak tersebut, terutama pasca pelatihan diberikan kepada mereka. Jadi ini. Nah, kemudian identifikasi kami di slide 15 di Provinsi Sumatera Barat ini pada dasarnya Provinsi Sumatera Barat ini memiliki keunggulan dan potensi yang sangat kompetitif, tidak hanya alam dan potensi sumber daya alamnya, tetapi juga wisata kulinernya. Jadi ini merupakan potensi yang luar biasa di Provinsi Sumatera Barat, dan salah satu program unggulan di Provinsi Sumatera Barat adalah pencetakan 100.000 entrepreneur baru dengan sasaran utama kaum milenial dan perempuan. Jadi tadi kami sampaikan dari awal kita ingin mencetak sebanyak-banyaknya ya dengan rasio 3,9% wirausahawan baru, dan ini ditindaklanjuti oleh Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan pencetakan 100.000 entrepreneur baru dengan sasaran kaum milenial dan perempuan. Karena memang Sumatera Barat ini memiliki sumber daya yang potensial, alam, kuliner maupun sumber daya lainnya untuk mendukung hal tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ke slide 16 ya. Jadi kalau kita lihat profil Sumatera Barat ini, industri kecil dan menengah di Sumatera Barat ini dalam 2 tahun terakhir kami mengambil perbandingan 2022 dan 2023, sumbangsi terhadap PDRB provinsi itu mengalami kenaikan 3% ya, dari 49,6 triliun menjadi 51,2 triliun. Jadi ini pendapatan yang cukup besar meskipun dari share pemasaran masih banyak didominasi oleh pemasaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jadi pengembangan pemasaran ke luar provinsi ataupun ke provinsi lain maupun ke luar negeri masih relatif kecil. Nah, Bapak Ibu tadi saya sampaikan slide berikutnya 100.000 pencetakan wirausahawan baru di Sumatera Barat. Ini pembagiannya milenial, perempuan, kemudian pembagian hingga ke level kabupaten kota. Jadi ini dilakukan tidak hanya untuk milenial di SMK maupun mahasiswa, tetapi juga sampai ke kelompok-kelompok masyarakat, termasuk ibu-ibu pengajian, majelis taklim, dan remaja masjid. Slide berikutnya, saya ingin menggambarkan di sini bagaimana kewirausahaan Provinsi Sumatera Barat ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tabel berikut, kami mengambil perbandingan dengan provinsi lainnya di Sumatera Barat dan nasional. Sumatera Barat ini rasio kewirausahaannya cukup tinggi, bahkan selalu melampaui nasional. Misalnya dari tahun 2020 ya, Februari hingga Agustus 2022 selalu di atas nasional. Dan kalau dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, relatif cukup baik kewirausahaan Provinsi Sumatera Barat ini. Karena memang secara nature Sumatera Barat ini memiliki jiwa kewirausahaan dari dulu ya. Jadi memang sudah menjadi suatu tradisi. Nah, namun sayangnya dari aspek permodalan di slide berikutnya, kemudian pendidikan relatif rendah. Kalau Bapak Ibu lihat di 3 poin ini, permodalan itu 86% masih mengandalkan modal sendiri. Jadi belum banyak yang memanfaatkan jasa bank maupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian dari sisi pendidikan, 40%-nya adalah mereka yang tidak menamatkan pendidikan dasar. Kemudian dari sisi literasi digital, pengguna internetnya hanya sekitar 22%. Jadi belum banyak yang memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan kewirausahaan, termasuk pemasaran produk-produk. Kemudian kami identifikasi slide berikutnya, penyebab belum optimalnya, lanjut lagi, implementasi program kewirausahaan di Sumatera Barat. Sebelumnya lagi, slide 21. Yang pertama aspek kolaborasi yang belum berkembang baik dengan gabungan industri maupun dengan distributor produk lokal UMKM. Yang kedua adalah integrasi kebijakan dan program unggulan pencetakan 100.000 entrepreneur baru ini belum terintegrasi yang kami lihat, sehingga koordinasi antar OPD maupun antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota belum terlalu kuat ya untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya mencapai target 100.000 tetapi juga ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Kemudian
slide berikutnya orientasi lulusan SMK perguruan tinggi yang tadi sudah dibina melalui program pencetakan 100.000 ini belum mewujudkan regenerasi untuk mewujudkan program unggulan. Jadi mereka sudah dicetak 100.000 melalui program entrepreneurship, tetapi belum mampu untuk membangun usaha sendiri. Jadi masih mengandalkan pekerjaan di sektor formal. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian sinkronisasi untuk pemanfaatan dana CSR di provinsi untuk pemberdayaan UMKM, kemudian monitoring dan evaluasi yang berbasis data untuk pengembangan program kewirausahaan juga belum terlihat secara jelas ya. Nah, atas dasar tersebut kami menyusun beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama untuk Kementerian Koperasi dan UMKM dalam pencetakan 1 juta wirausahawan baru di level nasional. Mungkin ini perlu dilakukan assessment ya, mungkin sudah dilakukan tetapi mungkin perlu penajaman kembali agar alokasi anggaran maupun target pengembangan UMKM tersebut dapat dialokasikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pengembangan ekonomi dengan lokus yang spesifik. Jadi tidak hanya dibagi rata, tetapi juga ditentukan dulu mana-mana saja kelompok yang potensial dan memiliki daya ungkit yang baik pada saat mereka diberikan modal maupun pelatihan terkait dengan pengembangan kewirausahaan dengan target 1 juta wirausahawan baru dalam RPJMN 2020-2024. Yang kedua, slide berikutnya, untuk Bapeda Provinsi Sumatera Barat sendiri, pertama perlu mengorkestrasi dan mensinkronkan program-program terkait pengembangan kewirausahaan, baik di level OPD, di level provinsi maupun koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, sehingga dapat dilihat di Monef dari data pembinaan maupun pasca pencetakan untuk menjamin keberlanjutan atau sustainabilitas dari program tersebut. Kemudian juga kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix ya, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media maupun komunitas atau masyarakat untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan. Jadi tidak hanya dari sisi pemerintah tetapi juga dari sisi akademisi, media dan juga masyarakat. Dan ini dituangkan dalam RPJPD maupun RPJMD sehingga menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, menjadi bagian dari IKU pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Terakhir tentunya Dinas Koperasi dan UMKM provinsi perlu menyusun strategi percepatan penumbuhan wirausahawan baru dan peningkatan kapasitas UMKM agar produk yang diminati ataupun pasar yang akan dicapai lebih luas lagi melalui pelatihan dan pembimbingan. Karena potensi pasar yang saya sampaikan tadi masih didominasi oleh pasar domestik di provinsi. Belum terlalu banyak ya pemasaran-pemasaran ke lintas provinsi, apalagi pemasaran yang sifatnya ekspor ataupun internasional. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebagai hasil temuan yang kami tuangkan dalam policy brief untuk Provinsi Sumatera Barat. Pendalamannya mungkin nanti ya Pak Moderator bisa kita dalami lagi pada saat sesi diskusi. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami kembalikan ke moderator untuk memandu acara berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dong untuk Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali sudah mengikuti kelompoknya, memotret kondisi, potensi, dan rekomendasi tadi ya yang akan nanti kita dalami pada saat sesi diskusi dan dengan panelis. Selanjutnya saya pesan kepada Ibu Yeni untuk menyampaikan esensi dari policy briefnya kurang lebih 10 menit. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berdiri ya, karena kurang jelas kalau duduk. Bukan, bukan itu. Kelompok dua, kelompok. Yang tadi Pak, ini. Tata ruang.
Kami dari kelompok 2 akan menyajikan terkait ruang kita tata investasi lancar masyarakat sejahtera. Lanjut. Lanjut. Tidak bergerak kan? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Ini yang tadi. Ya, nah itu. Baik. Pendahuluan bahwa rencana detail tata ruang atau EDTR ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan pelayanan digital atau OSS atau online single submission yang berbasis resiko, di mana rata-rata ini menjadi dasar acuan dari diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan. Lebih besar ya? Lebih besar. Enggak, slide sebelumnya. Ya. Ya, dalam OSS, RDTR merupakan syarat wajib untuk mendirikan usaha dan proses perizinan. Hal ini tersebut diatur dalam PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Setiap kepala daerah wajib mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem OSS berbasis resiko dalam bentuk digital. Pasal 53 PP 21 2021 menyatakan bahwa Menteri dan Kepala Badan penyelenggara urusan pemerintah di bidang penanaman modal wajib mengintegrasikan RDTR KPN dalam bentuk digital dalam sistem OSS. Jadi ini wajib ya. Jadi tidak ada kata sunnah. Lanjut. Naik. Di dalam pasal 103 menyatakan bahwa konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui SSS dengan tahapan 1 pendaftaran, 2 penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR, dan 3 penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah ini sebagai gambaran bahwa kabupaten kota rata-rata memiliki RDTR yang terinteraksi dengan OSS ini masih rendah ya. Coba Kang dibesarkan. Ini tahun 2024 bahwa capaiannya sekitar ada kurang lebih targetnya adalah 1.838, capaiannya ada 246. Jadi masih jauh dari target. Lanjut. Jadi baru ada 246 kabupaten kota yang sudah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS dari total target 1.838 RDTR. Ini target nasional tahun 2020 sampai dengan 2024. Sebagai contoh mungkin di Sumatera Barat di mana kita lokus kelompok 2 berkunjung di sana, baru 6 kabupaten kota yang sudah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS. Jadi satu provinsi Sumatera Barat itu hanya 6 kabupaten kota yang sudah memiliki RDTR. Lanjut. Ini deskripsi masalah bahwa belum seluruh wilayah daerah memiliki peraturan daerah atau Perda terkait rencana tata ruang wilayah atau RT RW, terlebih hanya beberapa wilayah atau daerah yang memiliki
Perda RDTR. Sementara itu pengendalian penataan ruang dapat dilakukan apabila sudah ditetapkan RT/RW di dalam peraturan daerah. Lanjut. Nggak, ini ya, ke atas sedikit. Nah, ini belum tersedianya RDTR di beberapa kabupaten kota, tentunya dapat berimplikasi terhadap kurang tepatnya atau perimbangan dalam penerbitan sebuah perizinan, karena RDTR dan RTW ini sebagai salah satu faktor belum terimplementasinya pengendalian tata ruang adalah belum tersedianya perda zonasi secara menyeluruh di setiap daerah kabupaten kota. Lanjut. 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 Nah, ini keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengendalian ruang. Kondisi yang seringkali dijumpai di lapangan menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang dimulai dari proses penyusunan, sosialisasi maupun pelaksanaan implementasi tata ruang, keterlibatan masyarakat sangatlah kecil. Bahkan beberapa wilayah tidak melibatkan masyarakat secara luas di dalam proses dan tahapan-tahapan tersebut. Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat di dalam hal tata ruang menjadikan kurangnya kesadaran dan pentingnya tata ruang bagi masyarakat. Cakupan wilayah yang sangat luas dan tidak adanya batas yang nampak di lapangan terkait di mana batas kawasan lindung, di mana kawasan budaya, dan wilayah mana saja yang ditetapkan sebagai jalur hijau atau diterapkan sebagai kawasan lahan pertanian yang berkelanjutan atau LP2B menjadikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kontrol yang sangat lemah. Lanjut. Lanjut, saya hanya 10 menit, lanjut. Analisis dampak. Ini RDTR kabupaten kota yang belum dilakukan secara digital menghambat masyarakat atau pelaku usaha berinvestasi di Indonesia. Karena RDTR memastikan penetapan lokasi atau zonasi yang menjamin fungsi ruang untuk investasi. Yang kedua, RDTR kabupaten kota yang belum dilakukan secara digital berpotensi terjadinya konflik pertanahan di masa yang akan datang sebab tidak ada instrumen kontrol dan pengendalian tata ruang. Lanjut. Alternatif solusi, 1. Sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan penataan ruang atau pemangku kepentingan baik kementerian atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, sosialisasi dan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian ruang. Yang ketiga adalah penerapan sistem reward bagi pemerintah daerah berupa penambahan dana insentif daerah DID yang sudah melaksanakan ketentuan RDTR dan punishment bagi pemerintah daerah yang belum melaksanakan ketentuan RDTR berupa pemotongan dana alokasi umum sesuai dengan PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah di alternatif ketiga, di mana adanya reward dan punishment ini diatur dalam PP 12 2017 ini, bahwa di pasal 35 itu dan 36 itu menyangkut terkait adanya sanksi, di mana bahwa bagi kepala daerah atau anggota dewan yang melakukan pelanggaran administrasi, di sini adanya sanksi administrasi. Nah, pelanggaran administrasi tersebut itu dikategorikan bagi 1 adalah kepala daerah yang tidak melaksanakan kebijakan strategi nasional, atau di poin Q itu ada kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka itu bisa diberikan sanksi. Salah satunya di pasal 37 mengatur bahwa sanksi itu bisa pemotongan DAU atau DID. Mungkin seperti itu. Lanjut. Rekomendasi kebijakan berdasarkan beberapa alternatif solusi yang telah dijelaskan untuk mengakselerasi perizinan yang terintegrasi, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. 1 adalah mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencana ruang di atasnya dalam mewujudkan ruang serasi seimbang, aman, nyaman, dan produktif. Yang kedua, peraturan zonasi harus disusun di setiap daerah untuk mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona. Hal ini mengantisipasi perkembangan yang akan datang dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang.
Yang ketiga adalah EDTR harus sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah dinyatakan oleh pemerintah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kurangnya perencanaan yang matang dapat menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan tata ruang dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ke atasin sedikit kan. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan tata ruang sehingga tidak menghambat proses penataan ruang dan berpotensi adanya konflik lahan. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan esensi dari policy brief yang berdasarkan pengamatan data lapangan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Riki untuk menyampaikan esensi dari policy briefnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Eris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para panelis, Ibu Christine selaku Asisten Deputi Teknologi Informasi Usaha dan Inkubasi Usaha Deputi Kewirausahaan dari Kemenkop UKM. Hatur nuhun Ibu telah bersedia hadir pada kesempatan ini. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Riki dari Biro Perencanaan Kominfo Republik Indonesia, khususnya untuk tim koordinasi sektoral. Sebelum saya masuk dalam pembahasan policy brief yang kami susun, sebetulnya saya tuh lebih kepada juru bicara aja Pak, jadi bukan ketua begitu, karena yang punya ide gagasan itu adalah tim. Karena itu saya ingin memperkenalkan tim saya pertama kali Bu, Pak Riki, supaya kita bisa tuktak nanti diskusinya. Yang pertama Pak Rahman, ini Pak Rahman, oke hadir, terima kasih Pak Rahman. Pak Ustadz, Pak Agus Mirza, terima kasih. Pak Ambola, siap hadir. Pak Bagus, Bagus hadir. Ibu Leli, my best friend ini dari Garut. Tehnita, Tehnita. Kemudian Pak Barudin, mungkin lagi ke toilet. Pak Uka, Ibu Suryana, Ibu Sur hadir. Waalaikumsalam. Pak Endi, Pak Endi, sahabat saya nih, soulmate saya, sekamar. Pak Margianto, mantap. Oke. Ini juga sahabat saya, Pak Nana. Pak Raflizar, mantap Pak. Kemudian Pak Roni, tadi kelihatan ke toilet juga nih. Itu kira-kira tim kru saya, Pak Eris, Ibu panelis, Bapak panelis. Jadi judulnya adalah yang kita coba sampaikan adalah pemanfaatan indeks literasi digital untuk penyusunan program pelatihan bagi UKM, Ekraf, dan insentif daerah. Lanjut. Jadi saya akan mencoba ini outline saja, ada yang ringkasan eksekutif, gambaran umum dari ILD, kemudian gambaran terkait segmentasi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, kemudian program literasi digital, dan terakhir rekomendasi kebijakan. Jadi kurang lebih hanya 8 slide, mudah-mudahan bisa kerja dalam waktu kurang lebih 10 menit. Jadi sebagai summary eksekutif, Ibu Christine dan Pak Riki, bahwa Dijen Aptika Kominfo itu telah mengukur, jadi memiliki semacam instrumen, alat ukur, bagaimana mengukur literasi digital di 34 provinsi. Jadi namanya Indeks Literasi Digital. Jadi arah ke depannya tuh bagaimana sih kita mengachieve peningkatan literasi digital melalui proses pelatihan. Jadi kira-kira latar belakangnya itu hanya di temuan kami, di analisis kami, memang ILD ini kurang mewakili berbagai segmen demografi gitu ya, kelompok-kelompok spesifik di masyarakat, sehingga kurang bisa memotret kebutuhan yang lebih genuine, lebih otentik, dan lebih spesifik, misalkan untuk pelaku UKM dan ekonomi kreatif. Sehingga ujungnya nanti ada beberapa rekomendasi yang ingin kami sampaikan dari kelompok kami untuk Kominfo maupun untuk Kementerian Koperasi dan UKM. Lanjut. Nah, jadi sebetulnya literasi digital itu diukur melalui survei. Surveinya itu bagi orang per orang usia 13 sampai 70 tahun yang mengakses internet selama 3 bulan. Nah, apa sih yang diukur? Ada 4 pilar. Pertama, digital skill.
Jadi digital culture, digital ethic, dan digital safety. Itulah kira-kira 4 pilar untuk mengukur indeks literasi digital yang dilakukan oleh Kominfo bekerja sama dengan Kata Data kalau tidak salah di 34 provinsi. Jadi dibagilah menjadi 3 wilayah, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Yang menarik adalah kita berasumsi bahwa Barat dalam segala sesuatu selalu unggul, begitu ya, dari tingkat kemajuan ekonomi, infrastruktur, tapi ternyata hasil yang kami peroleh dari hasil pendataan di 2022-2023 itu justru wilayah Indonesia Timur itu ILD-nya lebih tinggi daripada Barat. Tengah paling tinggi begitu. Ini semacam fact finding yang menarik begitu ya. Apalagi kita komparasi dengan lokus VKN di NTB juga menjadi semacam pengayaan. Jadi kita tidak akan fokus rekomendasi ini ke Pemprov NTB tapi lebih kepada kementerian, bahwa ada beberapa temuan yang mungkin barangkali bisa memperkaya dari sisi aspek kebijakan. Lanjut. Nah, jadi skor ILD kita itu memang secara umum mengalami kenaikan lah, baik dari digital skill, digital ethic, safety maupun culture begitu ya. Jadi selalu ada kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 itu di 3,54, jadi naik ya dibanding dengan tahun 2021 di 3,49. Lanjut. Hanya problemnya adalah kalau kita melihat dari sisi kedalaman survei, indeks literasi digital ini masih ada beberapa prinsip yang pemahaman masyarakatnya tuh masih minim. Jadi seringkali menjawab hal-hal yang fundamental. Contohnya adalah pengetahuan tentang hardware, perangkat keras begitu. Jadi di tahun 2021 itu masih ada 51% dari responden yang menjawab salah. Dan di tahun 2022 meningkat di 57,5%. Kemudian pengetahuan dasar tentang perangkat lunak pun masih banyak yang di atas 50% lah yang menjawab atau memberikan tanggapan salah. Di tahun 2021 itu di 53%, malah di tahun 2022 ada 55%. Begitu juga tentang indikator-indikator digital skill. Jadi kami melihat bahwa ini ada problem di soal metodologi gitu ya. Sehingga rekomendasinya nanti di bawah itu akan mencoba kita bagaimana perbaikan di sisi metodologi survei dan di sisi rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan program pelatihan. Karena policy brief ini memang secara praktikal itu praktis, tapi kaidah-kaidah akademis juga tetap harus dipakai. Sehingga kami membaca di beberapa riset jurnal, pada dasarnya semua riset jurnal merumuskan bahwa untuk meningkatkan literasi digital bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif itu hanya soal disosialisasi dan edukasi. Nah, pertanyaannya adalah model seperti apa sih sosialisasi edukasi yang harus didorong begitu. Jadi konteksnya adalah soal kebutuhan yang lebih spesifik bagi pelaku UKM dan mudah-mudahan bisa diambil dari data ILD ini. Lanjut. Nah, ini masih data-data dari sisi ILD, dari sisi skor cyber security. Ini jagonya Pak Margianto. Ini juga saya dapat insight skor ini dari Pak Margianto. Ini menarik untuk menjadi bahan rekomendasi. Ya, lanjut. Nah, kalau di sebelah kanan ini pengayaan dari lokus VKN. Jadi NTB itu memiliki platform apa ya? Mall. Tapi kalau kita lihat data dari omset penjualan 6,7 itu mayoritas masih dipakai sisi offline. Offline-nya itu di 4,6. Sementara yang online-nya itu hanya 25 juta. Jadi satu sisi pemerintah provinsinya mendorong onboarding di digital market, tapi prakteknya pelaku UKM itu justru banyaknya di offline. Nah, ini menimbulkan satu pertanyaan begitu ya. Tapi di sisi lain ILD-nya tinggi. Jadi banding dengan Jawa Barat, ILD NTB itu lebih tinggi, Pak. Jadi ada kontradiksi gitu ya. Sehingga memang kami memang melihat bahwa literasi ini pertama memang kurangnya literasi, perlu dukung pelatihan. Kemudian di sisi lain pelatihan juga memang harus lebih spesifik kepada kebutuhan nyata begitu. Jadi jangan dulu bicara e-commerce,
selama pengetahuan dasar tentang hardware maupun software juga masih lemah begitu. Kita dorong-dorong e-commerce dan pertaruhan besar sebetulnya bagi pemerintah daerah ketika mereka membuat masing-masing platform gitu. Jadi alangkah baiknya mendorong apapun platformnya kita dorong, apakah mau Shopee lah, mau Tokopedia, Bukalapak. Karena sulit juga bagi pemerintah daerah untuk bisa bersaing dengan platform yang sudah banyak transaksinya maupun dari sisi bayar, potensial bayarnya begitu. Lanjut. Nah, sehingga mekanisme kebijakan kami itu ada 3. Pertama, tentunya kami mengusulkan ada perbaikan dari sisi analisis survei di survei ILD, terutama untuk lebih spesifik memotret perilaku behavior dari pelaku UKM dan ekonomi kreatif. Yang kedua, tentunya Dijen Aptika harus mampu mengintegrasikan temuan hasil survei dalam rancangan program-program pelatihan yang akan disusun, baik itu literasi digital, pelaku UKM maupun ekonomi kreatif. Nah, yang ketiga memang ini menarik. Jadi bagi daerah itu apakah memiliki indeks tinggi atau rendah itu tidak ada achievement apa-apa, artinya tidak ada reward and punishment begitu. Sehingga harapan kami ketika ada satu daerah yang memiliki indeks literasi digital ini menjadi instrumen penilaian, ada dana insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat, apakah itu melalui instrumen DAK ataupun non-DAK, sehingga ini menjadi stimulus bagi daerah untuk selalu mendorong peningkatan indeks literasi digital bagi pelaku usaha mikro dan menengah dan ekonomi kreatif. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Hatur nuhun. Terima kasih sekali lagi para teman-teman yang hadir dan para panelis. Dan kami berharap masukan yang baik dan konstruktif bagi policy. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky yang sudah mewakili kawan-kawannya menyampaikan esensi dari policy brief. Last but not least, Pak Ridwan silakan 10 menit dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para panelis yang saat ini hadir mengikuti secara virtual. Yang kami hormati Pak Moderator dan rekan-rekan para narasumber yang luar biasa dan rekan-rekan para peserta PKN dan juga para peserta webinar di seluruh penjuru tanah air yang saat ini hadir mengikuti webinar saat ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ridwan Effendi, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan SDM Kabupaten Garut, representatif dari kelompok PKN. Ya. Pada PKN kali ini kami membawa serta dari 15 anggota kelompok ya, yang tentu saja di sini hadir secara lengkap yang mengingat waktu mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu. Ya alhamdulillah terima kasih atas kerjasamanya sehingga kami pun juga bersyukur kepada dan berterima kasih kepada penyelenggara. Kami berkesempatan untuk melaksanakan visitasi kepemimpinan di Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, kelompok kami ini membawa mandat terkait dengan bagaimana peran serta digital marketing sektor publik dalam rangka peningkatan investasi daerah. Dan kami membawa judul Digital Marketing Sektor Publik Optimal, Investasi Daerah Meningkat. Tentu hal ini merupakan sebuah kausalitas ataupun sebab akibat di mana hubungan antara bagaimana peran serta digital marketing sektor publik dalam rangka meningkatkan investasi daerah. Investasi di daerah ini tentu saja ini merupakan sebuah peluang dan sekaligus tantangan bagi kita semua. Baik itu pemerintah pusat, khususnya juga bagi pemerintah daerah di seluruh penjuru tanah air. Kita ketahui bersama bahwasanya investasi ini merupakan suatu keniscayaan dihadapkan kepada keterbatasan baik pemerintah pusat dan daerah, di mana tentu keberadaan investasi ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan juga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah. Investasi di Indonesia ini tercatat ya kami mendapatkan data dari Kementerian Investasi BKPM bahwasanya potensinya cenderung terus meningkat dari tahun 2022, 2023, 2024
ini terus meningkat dan tentu saja seiring dengan kebijakan pemerintah pusat, bagaimana Pak Presiden dan seluruh jajaran kementerian di Kabinet Indonesia Maju bahwasanya Indonesia menerapkan kebijakan terutama bagaimana penerapan hilirisasi industri ini sangat masif diberlakukan di seluruh tanah air. Tentu saja dengan kebijakan tersebut ini menjadi salah satu peluang investasi di Indonesia ini tumbuh cepat, di mana sektor investasi utama itu didominasi oleh industri manufaktur. Namun saja memang pada saat ini sampai dengan tahun 2024 perkembangan atau wilayah tujuan memang sekarang sudah mulai cukup berimbang, tidak hanya di Pulau Jawa tapi di luar Pulau Jawa pun juga sudah cukup besar. Menurut data investasi dari BKPM di tahun 2023 ini tercatat senilai 1.418,9 triliun dan terjadi peningkatan sebesar 17,5% di tahun 2022. Tentu saja hal ini juga dapat kita melihat bagaimana realisasi investasi sepanjang periode Januari sampai dengan Juli di 2024 itu mencapai 829,9 triliun atau meningkat sebesar 22,3%. Dan kecenderungan ini akan terus meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah di mana sekarang menggalakkan ekspor dengan memberikan insentif-insentif tersendiri bagi para eksportir di Indonesia. Dan juga pemerintah pusat pada saat ini pun juga mengeluarkan beberapa kebijakan terkait bagaimana percepatan penggunaan produk dalam negeri. Sehingga dengan kebijakan tersebut ini diharapkan dapat menumbuhkan hilirisasi industri di tanah air dan juga tentu saja ini merupakan salah satu peluang bagi investasi di dalam negeri. Adapun persebaran investasi di Indonesia saat ini 5 besarnya itu masih saja didominasi oleh beberapa daerah provinsi. Yang pertama tentu saja ini untuk semester 1 di 2024 ini Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan nilai 128,3 triliun. Kemudian diikuti oleh DKI itu dinilai 120,4 triliun. Kemudian Jawa Timur ini di 71,7 triliun dan di Sulawesi Tengah ini cukup besar dinilai 59,8 triliun dan juga di Provinsi Banten. Provinsi Banten ini tercatat di 58,3 triliun. Terlihat dari persebaran itu tentu ini sudah mulai menunjukkan bahwasannya lokasi persebaran investasi cukup tersebar, tidak hanya di Pulau Jawa tapi di pulau luar Jawa pun juga sudah cukup masif. Dan nilai investasi ini juga dapat dilihat dari sumbernya ada dari PMDN atau penanaman modal dalam negeri dan juga dari PMA, penanaman modal asing. Adapun kalau dilihat dari sisi jumlah PMDN itu lebih didominasi di DKI Jakarta ya dengan presentasi di 17,0% itu di DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat di 12%, Jawa Timur 10%, kemudian Riau di 9% dan Kalimantan Timur di 6%. Adapun untuk penanaman modal asing, ini Jawa Barat menduduki peringkat pertama. Itu di kisaran 18,8%, disusul Sulawesi Tengah di 13,7%, kemudian DKI di 12,1%, kemudian Maluku Utara di 10% dan Banten di 8%. Ini menunjukkan adanya perbedaan tujuan investasi dalam negeri dan juga penanaman modal asing di beberapa wilayah. Termasuk juga dalam hal ini berdasarkan data yang kami peroleh terkait dengan penanaman modal di kabupaten kota dan di provinsi Nusa Tenggara Barat ini cukup besar juga ya, di mana ada di Kabupaten Lombok Utara tempat kami melakukan visitasi itu di total investasi tahun 2023 itu tercatat di 500 miliar. Kemudian memang terbesarnya adalah di sektor kepariwisataan
dinilai 35%, disusul infrastruktur 30%, kemudian pertanian 20%, dan perdagangan 15%. Investasi di daerah ini tentu merupakan sebuah tuntutan keseimbangan antara investasi di tingkat nasional dengan di daerah. Tentu daerah diharapkan bisa lebih masif bagaimana mengikuti pertumbuhan ataupun eskalasi dari investasi di tingkat nasional. Karena daerah pun juga tentu harus menselaraskan pertumbuhan di tingkat nasional dengan di tingkat daerah, dengan diharapkan dapat menumbuhkan juga bagaimana PDRB di daerah juga pun meningkat, dan juga tentu saja percepatan pengurangan pengangguran, tingkat pengangguran di daerah pun juga tentu harus sejalan dengan pemerintah pusat. Kami mencatat juga investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di Lombok Utara, di mana tentu saja ini memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan, di mana di Provinsi NTB dan di Provinsi atau di Kabupaten Lombok Utara itu mampu menimbulkan multiplier effect bagi pembangunan ataupun tumbuhnya pelaku UMKM dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa dari para pengusaha lokal di sana. Nah, tentu saja dengan peningkatan investasi ini juga akan mendorong literasi teknologi dan inovasi yang pada daerah tersebut, sehingga diharapkan secara berbanding lurus juga dapat meningkatkan transfer knowledge dan transfer teknologi dari para investor kepada para tenaga kerja lokal. Beberapa upaya strategi digital marketing yang kami dapati di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Kabupaten Lombok Utara, di mana pemerintah daerah dalam hal ini cukup serius dalam rangka meningkatkan bagaimana upaya-upaya meningkatkan literasi digital, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana upaya digital marketing ini dapat diupayakan dengan cukup masif ya. Salah satunya di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lombok Utara ini melakukan inovasi digital bagi para pelaku UMKM ya, kemudian juga melakukan kerjasama dengan influencer ataupun konten-konten kreator lokal, sehingga diharapkan dapat menumbuh kembangkan para pelaku usaha ekonomi lokal, dan juga ini dapat menimbulkan daya tarik bagi para investor baik dalam negeri ataupun juga dari asing. Kemudian di samping itu pembangunan dan pengelolaan website resmi pemerintah pun juga sudah mulai cukup optimal ya. Kami lihat baik yang dikelola secara langsung oleh Dinas Kominfo, kemudian juga Dinas Pariwisata, kemudian juga ada Diskoperindag yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Termasuk juga tentu saja pemanfaatan media sosial pada beberapa SKPD, khususnya Dinas Pariwisata, di mana pariwisata di Kabupaten Lombok Utara ini menjadi salah satu primadonanya investasi ya yang kami dapati. Sehingga dengan beberapa peluang-peluang investasi ini daya tarik tersendiri bagi daerah, dan tentu akan perlu didorong terkait dengan bagaimana optimalisasi dari digital marketing, dan tentu saja bagaimana peran serta pemerintah pusat dalam hal ini adalah BKPM, kemudian juga dari Kemenkominfo, kemudian juga dari tentu saja dari kementerian terkait lain, bagaimana membangun sebuah ekosistem ekonomi, ekosistem investasi secara masif dan juga terkoneksi antara platform digital yang ada di BKPM, kemudian juga pemerintah provinsi dan juga di pemerintah kabupaten kota secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan rekomendasi, tentu saja bagaimana dengan digital marketing ini merupakan sebuah penguatan citra daerah. Daerah bagaimana Indonesia sekarang dari 34 provinsi ada 514 kabupaten kota tersebar di seluruh tanah air, memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Tentu saja masing-masing kabupaten kota ini memiliki tanggung jawab bagaimana daerah ini ada penguatan dari sisi citra. Nah, dengan penguatan digital marketing ini diharapkan citra positif dan reputasi daerah dapat dibentuk melalui digital marketing.
dan daerah mampu menunjukkan inovasi, transparansi, dan kesiapan infrastruktur digital dan menjadi daya tarik bagi investor. Ya, khususnya yang kami dapati seperti contoh di Kabupaten Lombok Utara, di mana Kabupaten Lombok Utara ini merupakan salah satu kabupaten baru atau DOB yang usianya pada tahun ini baru di 17 tahun pemekaran dan dihadapkan kepada sebuah tantangan. Pertama DOB-nya, kemudian juga daerah tersebut pasca gempa, kemudian juga tantangan berikutnya adalah tentu saja ini masif di beberapa daerah kabupaten kota se-Indonesia adalah pasca pandemi tersebut, maka tentu penguatan citra daerah melalui digital marketing ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya dan tentu ini menjadi atensi dari pemerintah pusat. Mohon maaf Pak Ridwan, 1 menit lagi. Oh baik. Dan tentu berikutnya promosi acara investasi secara digital ini diharapkan dan diyakini akan sebuah upaya yang sangat efisien, di mana ini pun juga dilakukan secara cukup intens dari BKPM terkait dengan promosi investasi secara digital karena dianggap akan lebih efisien untuk melakukan promosi. Berikutnya interaksi dan engagement lebih cepat, kemudian juga meningkatkan visibilitas daerah, kemudian memudahkan akses informasi bagi investor dan targeting investor yang lebih tepat. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, digital marketing adalah suatu alat yang efektif dalam meningkatkan investasi daerah. Dengan penerapan digital marketing yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong investasi, dan meningkatkan efisiensi dalam promosi investasi. Sehingga transformasi layanan publik menuju era digital dari sistem manual menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan mewujudkan investasi, penanaman modal dalam negeri, dan penanaman modal asing akan semakin meningkat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Semangat pagi. Biar bangun lagi. Baik, terima kasih luar biasa kawan-kawan sekalian sudah menyampaikan hasil telaah ketika kita semua VKN. Saya rasa kawan-kawan sini juga sudah ingin mendalami lebih jauh, termasuk juga kawan-kawan yang di daring. Namun demikian izin kawan-kawan yang ikut secara daring, mungkin kalau ada pertanyaan bisa dituliskan dalam kolom chat, nanti kita lihat kalau waktunya memungkinkan, kita akan pilih 1 atau 2 untuk kita angkat di sini. Sebelum ke audiens, Pak Umas, apakah bisa ditampilkan para panelis kita yang luar biasa, Pak Riki dan Ibu Christina? Bisa di. Selamat siang Pak Riki. Bu Christina satu lagi. Kang Ajat. Selamat siang Ibu Christina. Masih mute Ibu, izin. Baik, kawan sekalian, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada para panelis yang luar biasa untuk memberikan komentar atas policy brief yang diajukan oleh kawan-kawan ini. Mengingat waktu juga terbatas, mohon maaf sekali Bu Christina, Pak Riki, mungkin bisa memanfaatkan waktu 10 menit untuk mengulas tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan sekalian. Yang pertama, Ibu Christine, silakan Ibu. Terima kasih Bapak Moderator. Pertama-tama, saya ingin mengapresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atas terselenggaranya Diklat PIM 2 ya, Diklat di pelatihan kepemimpinan tingkat 2, PKN tingkat 2 Angkatan 8 tahun 2024. Dan saya juga apresiasi karena memang saat ini kita sedang mendorong transformasi digital, dan kalau saya melihat dari judul-judul yang disiapkan di sini sangat tepat sekali. Pertama adalah terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas proses perizinan, kemudian ada digitalisasi transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pemberdayaan UMKM,
Kemudian ada peningkatan kualitas literasi digital SDM pelaku ekonomi kreatif. Yang keempat adalah peran public sektor digital marketing ya dalam meningkatkan kompetensi investasi daerah. Nah, dari 4 judul ini saya lihat Lembaga Administrasi Negara atau LAN sudah sedemikian rupa memikirkan terkait effort atau impact daripada diklat yang dijalankan sehingga nantinya dapat memberikan effort yang besar bagi kebijakan kita sebagai bagian dari pengambil kebijakan di negara kita ini agar lebih implementatif dan dapat diimplementasikan kepada masyarakat Indonesia. Di sini pada umumnya saya melihat Pak Moderator dan Bapak Ibu sekalian, hasil daripada yang disampaikan keempat narasumber kita tadi, saya cukup mengapresiasi dan saya pikir cukup bagus. Namun ada satu yang akan saya tekankan terlebih dalam, yaitu terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Rizky Nurdin, karena saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Rizky Nurdin, mengapa saya fokus kepada Pak Rizky? Karena sebelumnya Pak Rizky secara intensif berkomunikasi dengan saya untuk memberikan suatu statement terkait dengan kelompok 3 yang sudah berupaya keras untuk memberikan karya terkait dengan pemanfaatan indeks literasi digital. Hal ini dalam kaitannya untuk mengukur bagaimana indeks literasi digital ini untuk mengambil kebijakan kita. Yang pertama, bagaimana pentingnya penyempurnaan indeks literasi digital. Kalau saya lihat tadi bahwa indeks literasi digital yang disampaikan oleh Pak Rizky ini telah menjadi alat penting ya di dalam menilai literasi digital Indonesia. Nah, upaya ini dalam rangka untuk menyempurnakannya agar lebih representatif bagi berbagai segmen demografis, khususnya bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya juga melihat betapa pentingnya penyempurnaan indeks literasi digital ini, yaitu manakala UMKM dan ekonomi kreatif memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik dalam hal literasi digital. Nah, tanpa analisis diferensial yang lebih mendalam, ada risiko bahwa program yang dirancang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik mereka. Kemudian kita juga melihat bahwa tadi Pak Rizky juga menyampaikan bahwa pengembangan program pelatihan tertarget. Nah, rekomendasi untuk mengembangkan program pelatihan yang tertarget berdasarkan analisis diferensial adalah langkah yang tepat. Nah, ini tidak hanya untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dan ekonomi kreatif mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tetapi juga akan meningkatkan efektivitas dari program pelatihan tersebut. Nah, sebagai contoh, pelaku ekonomi kreatif mungkin membutuhkan fokus yang lebih besar pada keterampilan terkait pemasaran digital dan e-commerce. Nah, sementara UMKM di sektor tradisional mungkin lebih membutuhkan pelatihan dasar mengenai keamanan digital. Nah, ini kita juga dapat melihat hal ini ya. Dan terkait pengukuran kinerja pemerintah daerah, usulan untuk menggunakan indeks literasi digital sebagai alat penilaian kinerja tahunan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi digital di kalangan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif juga merupakan gagasan yang inovatif. Ya, saya lihat penilaian ini juga dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus dan proaktif dalam mengembangkan inisiatif literasi digital dengan mengaitkan alokasi dana khusus ya atau DAK dengan kinerja. Nah, ini diharapkan di daerah-daerah akan lebih berinovasi dalam strategi literasi digital mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hal ini ya dapat saya sampaikan juga melihat tadi kasus yang disampaikan tadi adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita juga memahami bahwa di setiap daerah di Indonesia ini memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda.
Dan dengan mempelajari daerah yang berhasil, kemudian kita dapat meniru pendekatan yang sukses dan mengadaptasinya sesuai dengan kondisi lokal di mana nanti kita akan bertugas. Nah, pemerintah Provinsi NTB, kalau saya lihat tadi memahami banget bahwa daerahnya memiliki tantangan yang sangat spesifik, seperti akses internet mereka yang terbatas, kemudian di beberapa wilayah tingkat pendidikan masyarakat juga bervariasi, serta budaya lokal yang harus diperhatikan dalam pengembangan program literasi digital. Nah, dengan pemahaman ini, Nusa Tenggara Barat tadi disampaikan oleh Pak Rizky, ini harapannya mampu merancang program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dapat saya simpulkan dari komentar saya terkait yang disampaikan tadi oleh kelompok 3, Pak Rizky, secara keseluruhan pengembangan indeks literasi digital yang lebih inklusif dan penggunaan serta penilaian kinerja pemerintah daerah akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian ini adalah langkah strategis yang tidak hanya akan meningkatkan literasi digital, tetapi juga akan memperkuat daya saing nasional dalam era ekonomi digital. Demikian yang bisa saya komentari. Secara umum saya apresiasi kepada seluruh narasumber yang luar biasa dan hebat-hebat, dan semoga dapat diimplementasikan di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus dong untuk Bu Christine. Bu Christine, terima kasih banyak, luar biasa. Dan yang utama bagi kami adalah apresiasi Ibu terhadap apa yang dikerjakan kawan-kawan. Itu sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan policy brief ini. Yang saya, beberapa catatan dari Bu Christine adalah yang terakhir saya catat itu indeks literasi digital yang inklusif akan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Terima kasih Bu Christine. Selanjutnya Pak Riki, mangga silakan Pak untuk memberikan ulasannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Dr. Andas Riyadi selaku Kapus Latang PKSN LAN, kemudian Ibu Christine Agustin selaku Asisten Deputi Teknologi Informasi Usaha dan Inkubasi Usaha Deputi Bidang Kewirausahaan Menko UMKM, dan Bapak Ibu narasumber sekalian yang saya hormati. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini mungkin saya akan disclose lebih fokus kepada menanggapi policy brief dari tim Bapak Rizky selaku Kadiskop UMKM Kabupaten Garut yang memaparkan terkait policy brief indeks literasi digital yang sebetulnya memang mencakup dari Kementerian kami. Kebetulan saya sekarang di posisi sebagai tim sinergi program di Biro Perencanaan Kementerian Kominfo. Dan untuk pengukuran indeks literasi digital ini memang ada di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang saat ini program ini masih berjalan. Dan salah satu program yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Rizky adalah program siberkreasi, dan salah satu dan yang lainnya adalah literasi digital khususnya UMKM. Nah, untuk hasil kajian dan kebijakan yang disampaikan direkomendasikan oleh Pak Rizky, saya dan tim sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan untuk analisis data dan evaluasi terhadap indikator-indikator yang ada di dalam pengukuran indeks literasi digital ini cukup komprehensif, dan menurut kami ada beberapa instrumen yang memang perlu kami tambahkan dalam setiap survei pengukuran di dalam indeks literasi digital tersebut. Nah, barangkali kami ada sedikit tambahan Bapak Ibu sekalian, khususnya tim kelompok 3 Bapak Rizky. Sebetulnya di Kementerian Kominfo ini sekarang sedang mempersiapkan indeks transformasi digital nasional yang memang salah satunya di dalamnya adalah indeks literasi digital. Nah, indeks transformasi digital nasional ini memang saat ini sudah kami launching di tahun akhir 2023,
dan sudah diukur di keseluruhan 34 provinsi. Namun saat ini hanya kami ukur ke tingkat provinsi, belum sampai tingkat kabupaten dan kota. Nah, beberapa indikator yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky, kami sangat apresiasi dan bisa menjadi memperkaya kami dalam pengukuran indeks transformasi digital nasional tersebut. Yang di dalamnya salah satunya adalah ada 5 pilar yang kami ukur dan salah satunya adalah ekonomi digital. Nah, di dalam ekonomi digital ini kami akan coba sikapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh tim Pak Rizky. Salah satunya adalah terkait indikator literasi digital dan insentif dana alokasi khusus yang diberikan kepada daerah untuk bagaimana meningkatkan indeks literasi digital di masing-masing kabupaten kota maupun provinsi. Yang memang kebetulan Bapak Ibu sekalian di Kementerian Kominfo saat ini memang belum ada eh, apa ya untuk penyediaan dana alokasi khusus ke daerah seperti itu. Barangkali seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk insight bagaimana mendorong policy brief yang telah disampaikan oleh Pak Rizky dan tim, kami berharap policy brief ini dapat diimplementasikan menjadi sebuah kebijakan melalui advokasi kebijakan maupun dan bisa menghasilkan kebijakan publik sehingga dapat memperkaya kebijakan yang kami lakukan baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten kota. Baik Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dong untuk Pak Riki. Pak Riki luar biasa, terima kasih banyak atas ulasannya dan saya sangat senang ketika mendengar tadi apa yang dikatakan kawan-kawan. Ada juga nyambungnya dengan di sana ya. Jadi mudah-mudahan harapan Pak Riki tadi juga terwujud. Apa yang kawan-kawan sampaikan kepada kementerian bisa menjadi masukan bagi kementerian. Terima kasih Pak Riki sekali lagi luar biasa. Baik, kalau sekalian kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit. Ya, kita akan berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang luring dulu. Nanti yang daring mungkin sudah ada 1 atau 2 pertanyaan. Untuk kawan-kawan yang ingin mendalami policy brief, saya berikan kesempatan dari sayap kanan dulu. Barangkali ada? 1 orang saja. Ada, silakan. Saya pindah ke tengah. Di tengah nggak ada? Semangat pagi. Biar bangun dulu. Ada dari kanan? Pak Fauzi mau ada yang mau didalami? Ada? Pak Fauzi yang pertama. Ada 1 lagi saja. Kalau ada 1 lagi boleh. Kalau tidak, kita akan berikan Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau mengelaborasi sedikit mungkin ya dari satu hal yang menarik tadi disampaikan Pak Ridwan dari Lombok ya, dari Nusa Tenggara Barat. Jadi ada suatu hal yang positif yang sudah dibangun di sana, bagaimana digitalisasi itu dibangun, gitu ya. Cuman mungkin saya ingin tahu lebih lanjut lagi. Tadi paparannya masih agak lebih banyak pihak-pihak yang terlibat itu di sektor publiknya justru, ya, di OPD-nya, di instansi pemerintah daerahnya, gitu ya. Paling nanti tadi ada sedikit terkait influencer, gitu. Nah, tapi mungkin bagaimana bisa lebih banyak lagi melibatkan si pelaku usaha itu sendiri. Tadi memang sudah ada literasinya ya, peningkatan literasinya. Tapi juga sepertinya ini masih ngerem gitu ya, masih ada sesuatu yang bisa dikapitalisasi lagi. Ketika nanti kita bicara, pasti kita punya elemen akademisi. Bahkan kita sebenarnya bisa sampai kepada elemen masyarakat. Nah, ini kan kalau misalnya kita optimalkan semuanya, itu rasanya akan menjadi satu hal yang luar biasa karena semuanya sekarang mungkin juga sudah tersentuh dengan teknologi gitu ya. Jadi sepertinya kita bisa nih lebih dari itu, tapi eh, kayaknya masih agak setengah-setengah atau misalnya belum terlalu optimal menuju ke arah sananya. Nah, yang kedua, ketika kita nanti menuju ke arah sana, bagaimana kira-kira kita menyikapi keragaman di Indonesia? Keindonesiaan kita ini ya dari segi wilayah luas, budaya banyak gitu.
Nah, terkait dengan digital tentunya nanti kita akan berbicara tentang jaringan. Kita akan berbicara tentang sarprasnya gitu yang mungkin beberapa daerah yang lain mungkin belum sebagus di Lombok ataupun di NTB ya dengan potensi pariwisatanya yang luar biasa. Nah, ini juga bagaimana juga ke depannya nanti supaya secara nasional wilayah-wilayah Indonesia itu bisa berangkat bareng-bareng maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan pertanyaan atau hanya penambahan itu? Iya, ada pertanyaan tadi ya, penambah sedikit nih. Yang terakhir saja. Tadi apa? Yang terakhirnya bagaimana? Oh, ada pertanyaan tadi? eh Tentang menyikapi tentang keindonesiaannya ya, keragamannya, karena nggak Keberagaman. belum semuanya sama gitu. Kalau yang pertama tadi, bagaimana juga meningkatkan elemen yang lain selain tadi public sektornya di instansi pemerintah daerahnya, influencer ya. Nah, bagaimana di pelaku usaha? Baik, terima kasih. Ada yang mau menanggapi barangkali silakan. Satu orang saya cukup ya. Wakil silakan. Ya, boleh. 5 menit ya, Pak Ridwan. Baik, terima kasih penanya sahabat saya. Terima kasih atas masukan sekaligus pertanyaan yang sangat baik sekali. Tentu saja dengan jumlah luasan Indonesia yang sangat luas dengan keberagaman kabupaten kota sejumlah 514 kabupaten kota seluruh Indonesia di 34 provinsi dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang tentu sangat kompleks ya dan juga tingkatan dari adaptasi dari perkembangan digitalisasi teknologi informasi di masing-masing daerah kabupaten kota tentu sangat beragam sekali. Nah, khusus untuk di Kabupaten Lombok Utara sendiri memang yang kami dapati ini ada upaya keseriusan sehingga kiranya ini bisa diadaptasi oleh kabupaten kota lain di Indonesia ya yang kami lihat bahkan kalau tidak dihadapkan kepada sebuah tantangan bencana alam gempa pada saat itu Kabupaten Lombok Utara sudah memiliki sebuah bangunan infrastruktur digital yang diharapkan bisa lebih mengakselerasi pembangunan dan investasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Namun sayang pada saat beberapa tahun yang lalu Lombok Utara terkena musibah bencana alam, gempa, sehingga pembangunan infrastruktur dimaksud belum dapat direalisasikan. Yang diharapkan itu bisa mendorong dari adaptasi pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dengan kondisi seperti ini memang kita sadari betul tidak seluruh kabupaten kota di Indonesia bahkan di tingkat provinsi pun juga tentu belum semua bisa optimal ataupun sama terkait dengan penerapan dari digitalisasi teknologi ini. Semoga seiring waktu dengan terus komitmen dari pemerintah pusat dan juga tentu saja sekarang dengan adanya semangat berinvestasi ini bisa terus memberikan kontribusi positif terkait dengan pertumbuhan implementasi teknologi ini. Nah, sejalan juga dengan bagaimana sekarang pemerintah daerah memberikan insentif kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang sudah mulai mengadaptasi penggunaan penerapan teknologi ya. Contoh nyata seperti sekarang di pembangunan di IKN di mana adaptasi teknologi di IKN juga sudah mulai diimplementasikan dan diharapkan pemerintah pusat pemerintah daerah diharapkan oleh pemerintah pusat bagaimana bisa mengimplementasikan spirit pembangunan penerapan teknologi di IKN ini bisa secara masif di daerah dan sekarang tantangannya kembali bagaimana pemerintah daerah di era sekarang di mana ada sebentar lagi ini di transisi pemerintahan di mana hampir mayoritas kabupaten kota di Indonesia sekarang akan menghadapi sebuah fenomena ataupun momentum yang sangat tepat ya dengan pilkada serentaknya mudah-mudahan ini menjadi salah satu catatan penting di dalam RPJMD-nya bagaimana pemerintah daerah kabupaten kota termasuk provinsi ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk transformasi digitalisasi pemerintahan. Seperti itu barangkali sebagai respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah mewakili kawan-kawan kalian untuk merespon Pak Fauzi. Kawan-kawan sekalian sebenarnya sangat menarik kalau kita lanjutkan ya karena masih banyak yang bisa kita bahas. Namun demikian
nampaknya waktu juga membatasi kita, tapi kita mesti mengapresiasi kawan-kawan yang hadir di daring nih ya. Sudah ada beberapa kawan yang raise hand, kemudian juga ada pertanyaan. Pak Jumadi, terima kasih atas raise hand-nya. Kemudian demikian ada juga nih kawan-kawan yang sudah duluan ini Pak. Ada kawan-kawan yang juga sudah membuat pertanyaan, ada Pak Adis dan Ibu Aminah. Mohon maaf atas nama kawan-kawan kalau saya tidak bisa mengeksplor semuanya. Eh, kita ambil satu saja yang direspon oleh semua nanti ya. Kita ambil satu pertanyaan dari Pak Adis Sukmana. Mungkin bisa tayangkan Pak Mas Kang Brian. Nah, Pak Adis Sukmana ini saya bacakan atau bacakan kawan-kawan sekalian. Saya peserta PKP. Oh, PKP dia. Tapi mengikuti operasi kita. Asik juga menyimak apa yang disampaikan oleh semua narsum. Oleh narsum kedua, maaf. Ada masalah UMKM di mana ada sekitar 86% menggunakan dana pribadi. Lalu kalau kita lihat dalam aturan lain, contoh dalam Undang-Undang Desa, bahwa desa didorong untuk menjadi desa mandiri. Artinya tidak selalu mengandalkan permodalan dari pihak lain, tapi lebih mengoptimalkan potensi yang ada. Nah, gimana nih? Mohon penjelasannya. Seperti tadi. Boleh dari yang lain juga boleh ya? Ya boleh. Bu Yeni, mangga silakan. Di Nanti yang belum menambahkan. Baik, mungkin menambahkan terkait bahwa memang 86% lebih UMKM ini eh, kendalanya adalah permodalan, Pak. Dan ini memang desa diharapkan untuk lebih mandiri. Di sini kan di desa ini ada dana desa, di mana di situ ada BUMDes. Nah, BUMDes ini bisa eh, lebih di eh, lebih dikembangkan lagi untuk mengembangkan para UMKM yang ada di desa. Karena sesungguhnya dengan BUMDes ini, terutama dengan sektor permodalannya, BUMDes itu kan bisa membiayai usaha-usaha mikro, terutama di situ. Ada di situ untuk usaha simpan pinjamnya. Pengalaman saya sebagai Kabid UMKM 10 tahun, dengan BUMDes ini pembentukan koperasi di situ bisa dilakukan. Maka di situ juga ada permodalan yang bisa diberikan kepada khususnya para pelaku usaha mikro. Nah, mungkin ini lebih diberdayakan untuk BUMDes ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni yang merespon tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Adis. Yang lain barangkali silakan Kak Ali. Mungkin sedikit ya. Jadi ini kan terkait dengan pengembangan desa ya. Nah, jadi memang tadi betul Bu Yeni sampaikan ada BUMDes, tapi first thing first ya, pertama-tama itu eh, pemerintah desa harus punya programnya dulu. Apa yang akan mereka laksanakan, potensi apa yang dapat dikembangkan, dan apa yang bisa disinergikan. Jadi tidak hanya euforia dengan adanya BUMDes, tapi ada program kerja yang jelas dan siapa melakukan apa. Memang BUMDes juga saya pikir terbatas ya Bu ya, tidak hanya untuk UMKM segala macam, tapi kan masyarakat pengen dibangunkan jalan segala macam dan itu menggunakan dana BUMDes. Nah, karena keterbatasan ini mungkin perlu sinergi dengan pemerintah provinsi ataupun kabupaten, misalnya capacity buildingnya itu dari mana. Jangan sampai semua dana BUMDes dipakai untuk kegiatan tersebut. Jadi ini sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota terutama ya. Bagaimana untuk mereka tidak hanya diberikan modal ya, tetapi juga keterampilannya itu. Jadi basic skill-nya dulu, termasuk yang tadi basic skill di bidang digital untuk pemasaran produk dan lain sebagainya. Tetapi juga saya yakin sih agak sulit ya kalau hanya mengandalkan BUMDes, makanya perlu dipetakan ya, diidentifikasi mana yang bisa di-cover oleh BUMDes, mana yang masih memerlukan sharing dari pemerintah kabupaten maupun kota sehingga kegiatannya bisa lebih efisien dan bisa dipantau juga oleh pemerintah kabupaten kota ya, tidak hanya pemerintah desa asik sendiri dengan program-programnya. Mungkin demikian Pak Eris, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ali. Barangkali Pak Rizky, Pak Ridwan ada tambahan? Cukup Pak Ridwan ada tambahan? Barangkali silakan. Sedikit saja menambahkan
pemerintah desa dengan segala kewenangan dan sumber daya yang dimiliki tentu sangat memiliki peranan penting dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM di tingkat desa. Hanya saja memang perlu ada keselarasan antara arah RPJMDes, RPJMD, RPJMD provinsi, bahkan dengan RPJMN. Sekarang barangkali momentum yang sangat tepat, hal itu bisa diselaraskan dari tingkat nasional sampai dengan tingkat pusat, di mana desa dengan kewenangannya, dengan undang-undang desanya ini bisa betul memiliki peluang yang besar untuk bisa bersama-sama menumbuh kembangkan UMKM yang ada di tingkat desa. Itu saya sebagai tambahan. Baik, terima kasih. Aplaus dong untuk keempat narasumber kita. Luar biasa. Kawan-kawan sekalian, khususnya yang hadir secara daring, Pak Jumaidi, mohon maaf, saya sangat menghargai aktivitas Bapak dan keinginan berkontribusi. Namun mungkin waktu juga yang memisahkan, Pak Jumaidi, nanti insya Allah pada kegiatan lain mungkin kita bisa bergabung kembali. Terima kasih Pak Jumaidi. Kawan-kawan sekalian, luar biasa. Peserta daring kita mencapai 330-an ya, alhamdulillah. Artinya apa yang kamu kerjakan menarik minat orang untuk juga ikut belajar. Karena ini kan ruang belajar kita semua, bukan hanya kita peserta PKN tapi semuanya. Terima kasih kepada para panelis, kepada penyelenggara, ya saya ucapkan terima kasih banyak, juga tim yang ini karena semua kerja tim semuanya ya, karena ini hanya mewakili timnya semuanya, luar biasa. Kita beri aplaus sekali untuk kita semua. Sebelum ditutup, biasanya MC suka pakai pantun, saya juga nggak mau kalah pakai pantun. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Asiknya sama rekan-rekan. Kalau mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sekali lagi kepada para narasumber hari ini, Bapak Ali, Bapak Ridwan, Ibu Yeni, dan Bapak Rizky. Juga para panelis kita, Ibu Kristina dan Bapak Riki yang hadir secara daring. Dan moderator kita yang luar biasa, Bapak Eris. Semoga hasil policy brief yang didiskusikan pada hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan, bahkan meyakinkan para policy maker kita agar mengadopsi alternatif solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kalau jalan-jalan ke Madura harus beli soto. Sudah saatnya Bapak dan Ibu kita berfoto. Ya, baik. Boleh, mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan berfoto dari bawah. Tim Humas, mangga boleh ke atas panggung untuk mengambil foto dari Bapak dan Ibu. Boleh tinggal berdiri saja Bapak dan Ibu, tidak perlu pindah tempat duduk karena nanti akan diambil dari area panggung. Dari bawah Bapak, dari bawah menghadap ke panggung. Dan mungkin untuk host Zoom boleh langsung saja men-screenshot peserta yang hadir melalui daring. Untuk tim dokumentasi Humas yang berada di lokasi luring, mohon izin tinggal mengambil foto dari atas panggung. Baik, kita coba foto ya. Bapak dan Ibu yang di belakang, mohon izin boleh merapat agar dapat terbawa. Agak mundur posisinya. Ke belakang. Di belakang aja Bapak dan Ibu, mohon izin. Di belakang meja, di tengah berkumpul. Peserta Zoom, silakan menyalakan kamera agar dapat dilakukan foto bersama oleh host dengan cara screenshot. Bapak Ibu, saya screenshot dari sini. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Sip. Siap. Cukup Bu Indra? Cukup, siap. Kita beri aba-aba, siap. 1, 2, 3. Baik, boleh minta tangannya mungkin di kepal atau seperti apa biasanya? Ya boleh, siap Lan. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas lebih ceria lagi karena sudah seminar, siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Oh, disuruh ke sini. Oh, ke arah kamera HP. Boleh video mungkin mau yel-yel terakhir?
Boleh mau yel-yel ya. Kembali kurikulum berbasis PKN tingkat 2 kerjasama angkatan antara 8. Timor dan Brawijaya. Luar biasa. Demikianlah rangkaian acara webinar Policy Brief hari ini dengan tema transformasi digitalisasi pemerintah dalam pemberdayaan UMKM ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Saya Aulia mewakili seluruh penyelenggara yang bertugas memohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir melalui daring. Silakan untuk mengisi daftar hadir tertera yang telah disediakan oleh panitia. Sebelum pulang cicipi tahu Sumedang, Bapak dan Ibu semangat meraih prestasi gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan kembali, kami sudah mengirimkan kembali link untuk Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir. Daftar hadir akan kami tutup pada pukul 13.00. Kemudian di link tersebut juga Bapak Ibu bisa mendapatkan materi webinar hari ini dan bisa nanti mendownload sertifikat yang bisa diunduh pada hari Jumat 6 September. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Semua bakal daftar sertifikat ada. Nah, kita isi deh. Untuk peserta dari kelompok 4, kelompok utara, persiapan ini buka bersama di panggung. Sekali lagi untuk peserta dari kelompok 4, kelompok utara, di panggung untuk kita buka bersama. Kelompok 4, kelompok utara. Nah, sekarang kelompok 3 di kelompok 4 persiapan foto bersama. Kelompok 3 NTB ditunggu di sumber suara di panggung kehormatan. Ya masih kurang nih kelompok 3. Persiapan kelompok 4 merapat. Enggak kelompok 4 kita foto bersama dulu. Kelompok 4. Pak Amir. Pak Ustaz Amir. Hasan, tolong dipanggil ayo kelompok 4 ke sumber suara kita posisi juga. Persiapan kelompok 4 setelah ini. Ayo. Kelompok utara bermain ini. Terima kasih Pak. Kita nggak pakai kamera sih. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 ayo ini. Ya, kelompok 4 kelompok utara. Mana ladies. Iya. Apa di situ? Jadi kalau misalnya kayak gitu, otomatis udah nggak ada. Memang udah nggak ini.
Oh, iya nggak bisa jadi. Makanya saya bilang itu memang nggak ada.